Salam sehat dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Saya Ferdinandus Lapu, SPD. Izinkan saya untuk memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, Modul 1.1, Koneksi Antar Materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain, serta jadi mandiri. Nah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan, pembelajaran yang berpusat pada guru adalah cenderung membuat siswa untuk pasif dalam belajar. Siswa akan cenderung mendengar, memperhatikan dan didikte cara belajarnya oleh guru. Pembelajaran yang terfokus pada pencapaian KKM dengan cara murid harus memahami semua materi ajar yang diberikan untuk mendapatkan nilai sesuai dengan KKM yang ditetapkan. Guru kurang memahami karakteristik peserta didik sehingga proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung dengan baik. Hal ini terjadi karena karakteristik peserta didik yang satu dengan yang lain berbeda. Selanjutnya yang saya lakukan hanya transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Mengutamakan perkembangan murid pada satu aspek saja, yaitu aspek psikomotor, karena di sini saya mengajar penjas orkes. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh seperti aspek pembelajaran kognitif, efektif, spiritual, sosial, dan budaya. Di sini murid sebagai subjek pembelajaran, di mana murid diberi kebebasan berekspresi untuk mengemukakan pendapat dan berkreasi. Untuk merubah perilaku peserta didik, yang saya lakukan, yang pertama, mengintegrasikan permainan tradisional dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, menarik, dan menyenangkan. Yang ketiga, memberi kebebasan belajar pada peserta didik. Guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati. Harus mempelajari karakteristik murid. Berikan kesempatan murid untuk tumbuh dengan sesuai dengan kodratnya. Apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center, mengintegrasikan permainan tradisional dalam kegiatan pembelajaran, pembelajaran yang mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman peserta didik, menerapkan pembelajaran abad 21 berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru memberi tuntunan dan arahan yang baik kepada murid, berusaha menjadi teladan yang baik bagi murid, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya saya harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Kesimpulan, pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kodrat anak adalah bermain. Pendidikan sejatinya ada pada anak.
perlunya penanaman budi pekerti yang baik bagi peserta didik di dalam pendidikan. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.